Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah dalam keadaan baik? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, silakan berdoa dulu dipimpin oleh Bapak Gerak. Oke. Syukur, berdoa dimulai. Materi senam
Maizara. Muhammad Daka. Depak. Muhammad Furqan. Depak. Mutiara. Nazim. Nevanita. Novia Aljunta. Rafa. Depak. Ramanda. Depak. Sherly. Tori Oktaviani. Devana Latifa. Oke, berarti yang tidak hadir cuma satu orang. Oke ya, yang tidak hadir cuma satu orang. Oke, pada pertemuan kali ini mungkin kita membahas tentang materi atletik. Nah, terbayang kemana apa nah? Apa saja yang terdapat dalam materi atletik tersebut? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu coba angkat tangan. Atletik. Ada yang tahu coba angkat tangan? Oke. Atletik adalah salah satu cabang olahraga atau cabang olahraga induk dari beberapa olahraga. Itu disebut dengan atlet. Atlet itu ada beberapa macam di dalamnya. Yang pertama ada lari, lompat, setelah itu menolak, melempar, itu disebut dengan atletik. Lari itu ada beberapa macam juga. Ada disebut dengan lari 100 meter, lari 1000, lari 100 meter itu membutuhkan kecepatan atau sprinter. Nah, membutuhkan daya ledak yang sangat kuat. Daya ledak yang mana disebut dengan daya ledak? Daya ledak otot tungkai. Itu lari 100 meter. Nah, Bapak dulu Bapak juga waktu sekolah, ini pengalaman ya, di sekolah Bapak sangat berprestasi di bidang atletik. Cabang atau nomor olahraga yang dipegang dulu adalah waktu PSD lari cepat 100 meter, dan sampai di SMA Bapak pegang lamper lembing dan tulak turun. Alhamdulillah pada saat itu Bapak mendapatkan juara medali dan membawa nama sekolah di kecamatan di kabupaten. Itu Bapak mendapatkan juara emas 1, perak 1 ketika itu di SMA tahun 2015. Oke, itu pengalaman Bapak. Jadi ketika anak Bapak nanti ada berprestasi atau ada hobi berbakat dalam bidang olahraga, kembangkan terus kembangkan. Jadi kita ambil saja dari materi yang Bapak sampaikan tadi, satu materi saja yang kita bahas hari ini, itu tentang materi lompat jauh. Materi lompat jauh. Terbayang nak? Apa itu lompat jauh? Apa itu lompat jauh dan bagaimana cara melakukannya? Ada lihat nak? Lihat di HP atau orang melakukan lompat jauh itu seperti apa? Hah? Terdengar nak? Terbayang nak lompat jauh itu seperti apa? Kalau tahu, sampaikan saja, jangan malu-malu, jangan takut, jangan segan, salam itu hal biasa. Yang namanya kita belajar, salam itu hal biasa. Ya? Ada yang tahu? Satu saja, lompat jauh. Nah, di situ ada disebut dengan gerakan melompat, ada lari, ada melayang, ada landing atau pendaratan. Saya tahu apa itu lompat jauh.
Silakan meloncat dan melompat seperti bangun terbang keseimbangan. Ada nak? Teringatkah? Wajar kita dia dulu. Oke, buatkan sebuah lintasan lapangan. Oke, ini adalah salah satu bentuk lapangan lompat jauh. Nah, dalam melaksanakan atau melakukan gerakan lompat jauh itu ada 4 fase. Fase yang pertama itu adalah awalan atau round up. Dalam bahasa Inggrisnya round up. Awalan. Kenapa awalan? Ini di sini ada disebut dengan awalan. Sebelum kita lepas landing, nah ini di sini papan tumpuan namanya ini. Papan tumpuan ini disebut dengan bak pasir. Nah, di sini awalannya. Awalan lari cepat. Nah, di sini ada awalan, di sini ada papan tumpuan, di sini ada bak pasir. Di dalam bak pasir ini ada disebut dengan pendaratan. Nah, pendaratan. Ada 4 fase yang harus kita lalui. Fase pertama. Ini fase pertama. Fase pertama itu awalnya lari cepat. Kenapa harus lari cepat? Ada bapak yang tahu? Kan kita harus menginjak papan tumpuan atau lepas landing untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Ada yang tahu? Kenapa harus kita mengambil awalan dulu? Kenapa kok lari? Apa tujuannya? Ada apa yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke. Di sini pertama kita bahas awalan atau lari cepat atau lari sprinter. Nah, pada dasarnya ketika kita sebelum melakukan lepas landing atau mengencang papan tumpuan, ini disebut dengan papan tumpuan, kita harus mengambil awalan sebanyak 40 meter. Ini awalan secara efektif dan yang pada umumnya dilakukan oleh orang lain sebanyak dalam jasa orang lain 22 meter. Cuma 22 sini, cuma 22 meter. Ini awalan secara efektif, secara internasional. Nah, yang nasional yang biasa dilakukan oleh orang lain untuk olimpiade cuma 20 meter. Dan pada untuk untuk pemula cuma 8 meter. Kenapa harus 8 meter untuk awal? Karena dia harus tahu seperti apa papan tumpuan. Awalan jarak jauh itu hanya orang-orang yang hebat, ahli di bidang ini baru bisa dilakukan dengan jarak yang jauh. Nah, apa fungsinya lari ini 1 meter? Fungsinya kita ambil awalan sebanyak 40 atau 22 atau 8 meter dengan kecepatan yang tinggi. Nah, dan tidak mengurangi keseimbangan. Pada saat lari itu kita tidak mengurangi keseimbangan, kita harus memperhatikan keseimbangan. Nah, sesampai
papan tumpuan, kita di sini membutuhkan daya ledak. Daya ledak atau tungkai dan kelenturan. Nah, di mana kita membutuhkan daya ledak? Ketika kita mau menginjak papan tumpuan atau lepas landing. Ada papan, kita pijak papan tumpuan tersebut, kita harus melentengkan badan ke atas udara. Itu disebut dengan melayang. Ada disebut dengan melayang. Melayang ketika di atas, di atas udara disebut melayang. Disebut dengan melayang. Melayang di atas udara. Nah, ketika kita mengayunkan atau lari dari awalan sampai papan tumpuan, lari kita tidak boleh kurang dan mengkoordinasikan dengan kecepatan yang sangat kuat dan punya daya ledak terpegai, maka atlet tersebut mencapai titik tumpuan yang sangat jauh, lompatan atau pendaratan yang sangat jauh. Berarti kata kunci ini adalah kita harus melompat dengan sejauh mungkin dengan menggunakan kaki tumpuan satu kaki. Bukan dua kaki ya, kalau dua kaki seperti pocong beda. Seperti pocong melompat. Kita menggunakan lompatan satu kaki. Jika kita melakukan menginjak papan tumpuan atau lepas landing, kita harus menginjak papan tumpuan dengan menggunakan kaki. Nah, di sini ada lari cepat, ada papan tumpuan, ada gerakan melayang. Melayang. Ketika kita lepas landas, ada 3 bentuk gaya di dalam gerakan melayang tersebut. Yang pertama, ketika kita di atas udara melakukan teknik gaya menggantung, seperti kuda yang sudah digoreng, membengkok badannya ke belakang lalu, namun tetapi tidak mengurangi kecepatan dan keseimbangan. Nah, gaya yang kita terapkan dari itu kebergantungan dengan lari kita, ketergantungan dengan kecepatan dan perlahan. Jadi yang 3 ini sampai pendaratan itu sangat berkaitan. Kalau larinya berpengaruh, maka pendaratannya juga berpengaruh. Nah, gaya pertama di gaya bergantung. Yang kedua gaya jongkok. Nah, gaya jongkok. Yang ketiga gaya berjalan di atas udara. Seolah-olah kita di atas udara itu berjalan. Dari 3 bentuk gaya ini terdapat pada munculnya dari lari cepat. Maka jika berpengaruh lari yang awalannya, maka berpengaruh juga dengan gayanya, dengan pendaratannya. Oke? Sampai di situ? Anda dapat paham? Paham? Ada yang bertanya sama Bapak? Sebelum kita mempraktek ini luar, ada yang bertanya? Berarti di sini anak Bapak harus mampu melompat sejauh-jauh mungkin. Di sini nilainya adalah lompatan. Bak pasir ini panjangnya 8 meter, 8 sampai 9 meter. Nah, jaraknya dari papan tumpuan ke bak pasir itu panjangnya 1 meter. 1 meter. Berarti di sini seorang atlet harus mampu melemparkan badan di atas udara sejauh-jauh mungkin. Sejauh-jauh mungkin. Melentingkan badan ke depan atau ke bak pasir. Nah, di sini ada kesalahan yang sering dilakukan oleh atlet tersebut. Kesalahannya di mana? Kesalahannya ketika dia menginjak papan tumpuan. Ini papan tumpuan. Ini kaki ya, anggap di kaki. Ada di kaki.
Nah, ini kaki pertama, ini kaki kedua. Pemain pertama, pemain kedua. Ketika pemain pertama melakukan lompatan, dia mempunyai jarak tempuhnya, jarak lompatannya sangat jauh, sampai 7 meter. Sampai 7 meter lompatannya. Namun tetapi dia kakinya melewati papan tumpuan, maka itu tidak dinyatakan benar. Diskualifikasi namanya. Dianggap nol kalau kakinya melewati papan tumpuan. Tapi kalau kakinya mengurangi papan tumpuan, itu tidak apa-apa. Namun tapi ada juga atlet itu takut dia melewati papan tumpuan, tapi di sini kakinya dipijakan, maka sangat merugikan atlet tersebut. Paham apa semuanya? Kalau sudah paham, tolong berdiskusi antara teman bagaimana cara melakukannya di luar nanti dan apa manfaat yang kita dapatkan setelah kita melakukan olahraga lompat jauh. Silakan berdiskusi, catat, nanti sampaikan kepada Bapak. Oke, silakan berdiskusi. Buat kelompok cuma 2 orang antar 2 teman saja. Oke ya? Atau kalau kan peserta boleh juga lihat materinya. Oke ya, siapa yang mau dulu yang mau menampilkan diskusinya? Angkat tangan. Oke ya, Bapak mengambil satu-satu dulu. Oke, silakan Ananda menyampaikan hasil diskusinya kepada Bapak. Baiklah, saya ingin menyampaikan diskusi dengan teman sebangku saya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. 1. Apa pengaruh kecepatan lari dalam lompat jauh? 2. Apabila kita melakukan gerakan menggunakan 2 kaki, akan didiskualifikasi atau dianggap gagal? Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya yang memberi. Oke, ada Bapak yang bisa menjawabnya. Apa pengaruh lari terhadap lompatan? Dan jika ketika kita melakukan tolakan menggunakan 2 kaki, apa efek sampingnya? Apa pengaruhnya? Apakah itu dianggap benar? Apakah itu dianggap salah? Kalau dalam pertandingan, apa itu dianggap nilai atau dianggap diskualifikasi? Ada yang bisa? Berapa yang jawab? Silakan angkat tangan. Oke, coba jawab. Coba jawab pertanyaan teman. Ya. Yang pertama untuk mencoba. Ya. Bisa kah? Oke. Siapa yang bisa? Oke. Kalau nggak ada, Bapak saja yang menjawab ya. Oke. Apa pengaruh lari dengan lompatan? Sangat berpengaruh. Kenapa Bapak bilang sangat berpengaruh? Pada dasarnya, pada intinya, pada lompat jauh itu kita menggunakan gerakan yang sangat-sangat jauh. Kita kalau bisa dari papan tumpuan ini sampai di sini, berarti mencapai titik tumpuan yang sangat jauh. Nah, berarti untuk mencapai titik tumpuan yang sangat jauh ini, kita memaksimalkan kecepatan kita. Awalan menggunakan awalan yang sangat jauh, 40 meter ke papan tumpuan atau ke tempat papan lepas dinding.
Nah, ini foto landing namanya. Kalau dalam olahraga jauh, lepas landing namanya. Nah, setelah itu berlari dengan sekencang-kencang mungkin. Setelah itu melakukan tumpuan, tolakan, setelah itu melayang ke atas udara. Sangat membutuhkan kecepatan. Oke ya? Berarti dalam pajar itu kita sangat membutuhkan kecepatan lari sprinter. Oke ya? Pertanyaan kedua. Jika kita melakukan lompatan menggunakan dua kaki, apakah dibenarkan, Pak? Apa dibolehkan? Apakah kalau dalam pertandingan didiskualifikasi? Itu kan? Pertanyaan seperti itu. Tadi sudah baca contoh satu ya. Ketika kita melakukan lompat jauh, menginjak papan, tumpuan atau lepas landing, kita menggunakan satu kaki. Nah, kalau yang pertanyaan tadi itu terdapat pada olahraga lompatan tanpa awalan. Lompatan tanpa awalan, Anda pernah melihat nggak gerakan olahraga loncat katak atau lompat katak? Ada yang gerakan melompat tanpa awalan. Berarti di sini kita menggunakan satu kaki. Dan apabila kita menggunakan dua kaki, itu dianggap diskualifikasi. Nah, ini bukan tumpuan. Ada lagi. Bagaimana cara kita mendarat ketika kita melakukan pendaratan? Kaki kita tidak boleh jatuh satu-satu. Jatuh satu-satu ketika kita menginjak papan bak pasir. Tidak boleh kakinya menyusul, harus sejajar ketika kita sampai di bak pasir. Kayak seperti itu kan? Berarti tidak dibolehkan atau disebut dengan diskualifikasi. Oke ya? Pertanyaan selanjutnya silakan Pak. Silakan pertanyaannya. Berdasarkan diskusi saya dengan teman sebangku saya beberapa yang belum paham yang ingin kami tanyakan. Satu, apa benar posisi tangan saat pendaratan? Dua, bagaimana cara pengambilan pengukuran kejauhan? Oke. Langsung saja. Sebelum Bapak jawab, ada anak-anak Bapak yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya tadi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana posisi tangan ketika kita apa tadi, coba ulang lagi? Pertama, pengaruh tangan ketika kita melakukan pendaratan. Pengaruh tangan, apakah tangan kita boleh ke depan, boleh ke belakang? Ada yang bisa jawab? Yang pertanyaan keduanya, cara pengukuran, dari mana diambil pengukurannya? Ada yang tahu? Oke, langsung menjawab ya kalau tidak ada. Ini papan tumpuan. Ada seorang atlet yang melakukan lompatan dengan posisi kaki, durasi lompatannya sejauh 7 meter. 7 meter jauhnya, kira-kira risiko letak kakinya. Di sini kaki, di sini ekornya atau pantatnya, di sini tangannya. Nah, ini kakinya, pantatnya, tangannya. Nah, gimana kita mengambil pengukuran? Pada dasarnya kita mengambil, kita mulai dari soal nomor 2 ya. Jawab dari soal nomor 2. Bagaimana cara kita mengambil pengukuran? Kita mengambil pengukuran dari posisi tubuh yang terjatuh atau bersentuhan bak pasir yang paling belakang. Contoh, Bapak melompat sejauh mungkin ke depan, sampai depan kan? Setelah itu Bapak jatuh ke belakang. Kalau saudara tidak jatuh, berarti diambil kulit bagian belakang. Namun tetapi dia terjatuh ke belakang. Nah, berarti kalau dia terjatuh ke belakang, berarti yang diukurnya bagian belakang. Itu makanya tangan sangat berpengaruh saat
gaya jongkok, ada gaya berjalan. Sudah pasti pada akhir melakukan pendaratan, tangan berada di depan. Seperti ini. Tangan kita berada di depan dan menjatuhkan atau menggulingkan badan ke depan. Tidak boleh kita menjatuhkan badan ke belakang. Kalau seandainya kita menjatuhkan badan ke belakang, berarti yang diukur tangan kita. Untuk badan di belakang seperti ini. Nah, aturannya sejauh tidak rumit ya, benar? Karena kita jatuh ke belakang, maka yang diukurnya ujung jari bagian belakang. Itu tangan tidak boleh terletak bagian belakang. Berarti berpengaruh ya, tangan berpengaruh. Tangan itu juga melakukan keseimbangan di atas udara. Pendaratan dengan tangan melaju ke depan. Baik Pak, bagaimana cara pengukurannya Pak? Yang mananya diukur? Nah, ini Pak Pasir, ini papan tumpuan. Kita ukur dengan meter. Kita mengukur dengan meter. Meter tidak boleh kita tarik dari papan tumpuan ke kaki, ke tangan tadi. Anggap di sini awalan cara tangannya di sini, kita ukur dari sini. Oke, bab tumpuan, depan tumpuan. Yang kita ukur yang adalah dari sini. Kita ambil awalnya dari sini, dari posisi belakang, kita tarik meternya ke papan tumpuan. Itu cara pengukurannya. Bukan dari papan ya, bukan dari bak tumpuan atau papan tumpuan ke tubuh yang terjatuh, yang pertama terjatuh tadi. Bukan, tapi dari kaki, dari badan yang terjatuh pertama sampai ke papan tumpuan. Begitu cara melakukan pengukurannya. Oke? Apakah ada lagi? Apa ada tambahan dari apa yang dari yang berapa ini? Silakan. Apakah Bapak sudah paham dengan jawaban Bapak atau penjelasan Bapak di depan ini? Sudah? Oke. Berarti anak Bapak sepakat sudah paham, juga bisa memahami bagaimana materi atletik Bapak itu, bagaimana cara melakukannya. Nanti kita praktekkan di lapangan. Oke. Tentunya kita di lapangan ya. Mungkin diskusi kita sudah selesai. Kita akan melakukan praktek di lapangan. Oke, untuk praktek nanti ikuti aturan-aturan yang ada di lapangan. Tertib, sopan, karena kita lihat di lapangan. Oke ya. Nanti setelah sampai di luar lihat kondisi lapangan, kita kerjasama sebentar dulu. Oke, silakan di lapangan. Ôi, kadang sang gue kawan.
ya. Minum pimpin berdoa dulu sebelum kita melaksanakan praktek. Tujuannya untuk menghindari fitnah. Ya, Allah bikin terjadi yang baik dan terjadi. Oke, anak. Oke, kita silakan lagi. Doanya di dalam hati aja. Kita memulai perjalanan tadi ya. Kita berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran. Oke, sebelum kita masuk pada praktek atau materi inti ke rumah jauh, lebih dahulu kita menghidupkan dulu. Ya, sebelum kita memulai olahraga atau aktivitas olahraga kita, lebih baik melakukan pemanasan. Oke ya, silakan buat sebuah lingkaran. Ya, buat sebuah lingkaran.
Depannya geratak ke tangan. Itu. Gantian hitungnya. Tarik kanan. Ya, setelah itu turun. Lari. Setelah kulit bapak kunjungan nanti silakan berhenti lari. Setelah itu jangan sampai. Ya, jangan sampai. Tolong ini jangan lewati batu ya. Agak ke dalamnya lagi sedikit. Jangan sedikit. Lari keliling sampai sini.
Awak. Boleh jangan tu. Boleh.
ke udara. Nah, ada kita duduk dengan tangan gantung. Ya. Ambil begini, gerakannya. Stop. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira gerakannya seperti itu. Maka kita menggunakan alat sederhana. Oke ya? Apakah kita dapat bersama ya? Oke. Silakan dari rekan-rekan media melakukannya. Oke, dari Abdi dulu. Memotong. Dan menginjak papan tumpuan. Oke, bersedia. Siap. Oke, lanjut. Lanjut semuanya. Ya, saya nggak mau tahu kalau orang Lanjut semuanya. Silakan. Lakukan. Oke, 1, 2. Oke, lanjut yang kedua. Lanjut. Oke. Lanjut apa lagi? Oke. Lanjut menjawab. Menjawab. Yuk, lanjut. Adem sini. Oke ya. Ketika kita melakukan lompatan, kita itu harus memperhatikan papan blok atau pas kita melakukan lepas landing. Nah, kita perhatikan ya, kita melakukan pas melakukan lepas landing, memperhatikan kalau tumpuan itu apa yang akan kita lakukan dan bagaimana mana yang akan kita tinggalkan. Terkadang kita tidak fokus, terkadang kakinya mendekat di kanan yang ditumpukan ke kiri. Tentu lompatan kita tidak maksimal, tidak kuat dia untuk melenting ke dalam jauh mungkin. Nah, perhatikan gaya larinya. Perhatikan dari awalan, perhatikan pembukuan. Pas melakukan, kalau bapak ke kanan, bapak tap. Beban badanmu, dalam badan kita terletak diibaratkan ke depan, didorong sejauh ini, tap ke depan. Setelah melakukan lompatan, pendaratannya seperti ini. Contoh sedikit, tap ke depan seperti itu. Apa tujuannya?
ke depan. Kalau seandainya, perhatikan ya, kalau seandainya tangan bapak terjatuh ke belakang, tak terjatuh seperti ini ke belakang, yang diukur lagi, yang diukurnya kanan. Itu yang harus diperhatikan ketika melakukan lompat jauh. Satu lagi, setelah kita melakukan lompatan, tak ujung sepatu kita melewati papan tumpuan, itu juga tidak dibolehkan. Nah, kita harusnya digeser ke belakang sedikit. Oke, seperti ini. Baru melakukan lompatan dan melayang terus melakukan daratan. Satu lagi kesalahan yang sering dilakukannya, ketika kita melakukan lompatan, tak karena tidak mendengarkan apa-apa atau aturan, setelah dia berdiri langsung aja ke belakang lari atau jalan sampai ke belakang. Itu dianggap tidak berat. Dianggap ada. Kalau diukur, tapi berapa meter lagi tidak ke belakang. Nah, apa sini? Hop. Tak, pukul lompatan ya. Ini jalan ke belakang. Selangkah kakimu ke belakang, ini yang diukur. Nah, diukur ini. Itu yang harus diperhatikan. Nah, lompatan tergantung kecepatan lari. Jauh lompatan tergantung kecepatan lari. Dan berapa kakimu membantu ke belakang ke depan. Oke ya? Oke, diperhatikan lagi. Kita ulang lagi. Satu, dua. Oke, silakan ganti. Ya, saya satu lagi gantian. Ya. Oke, gantian yuk. Bersedia. Siap. Lagi. Tambah lagi satu lagi. Silakan. Ya, boleh Dimas. Oke, 1, 2. Ala lewat ke perempuan. Yuk, tambah lagi. Yuk, tambah lagi. Oke, boleh. Yuk, laki-laki coba semuanya. Perhatikan papannya, papan tumpuan atau papan landingnya, dan melakukan pendaratannya. Yuk, lari. Oke, 1, 2, 3.
Beraga dia. Kita buat satu jam pergantian. Tapi lagi dari kelas deh. Kita lanjut kembali ke kelasnya. Pukul nanti luruskan kakinya, tidak ada yang membengkokkan kaki. Silakan duduk sini. Tadi ini buku siapa? Oke, mungkin untuk praktek sudah kita cobakan dan kita cobakan di lapangan. Mungkin ada beberapa yang belum bisa melakukan, ada yang beberapa bisa melakukan, ada yang beberapa sedikit bisa melakukan. Nah, pada intinya pada lompat jauh itu adalah kita harus dilakukan visi yang kuat. Daledak kecepatan, daledak terdapat ya pada lari 100 meter, kecepatan pada lari 100 meter, dan daledak juga tetap pada awalan atau tumpuan kaki menumpuh. Nah, kita melakukan tumpuan sehingga lompatan kita dapat sejauh mungkin. Berarti itu kunci kita melompat atau melentingkan badan di atas udara sejauh mungkin. Ya. Namun ada aturan-aturan di dalamnya yang harus kita terapkan dan tidak boleh kita langgar. Ya. Seperti kesalahan-kesalahan yang Pak sampaikan tadi, ya Pak contohkan itu tidak boleh. Oke ya. Ada yang dapat menyampaikan hasil refleksi pada pagi ini. Tolong angkat tangan jika ada. Angkat tangan. Oke, bagus. Silakan. Ya boleh. Saya akan menyampaikan refleksi pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan berdasarkan moral pelajaran yang ada yang disampaikan oleh vertikal membuat kami paham dan mengerti tentang jauh. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk orang yang sudah ya. Selanjutnya ada lagi mana bapak yang mau memberikan refleksi pada pagi ini, pembelajaran pada pagi ini. Ya, oke. Apakah ada? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas pemberian tugasnya dari teman kita. Silakan tepuk tangan. Beri aplaus. Oke ya. Oke, itulah bentuk refleksi dari kawan-kawan kita. Kalau dari Bapak, memang olahraga atletik itu menyenangkan, sangat menyenangkan jika kita menikmatinya. Orang melihat atletik itu sangat mudah. Oh, lari aja, melompat aja. Kalau seseorang tidak melakukan dengan benar, seseorang yang tidak terlatih, itu tidak akan bisa dilakukan oleh seorang orang. Ya, maka dari itu kita harus
berlatih dengan jernih, dengan cepat. Oke ya, berarti itu harus. Bahwa dapat saya simpulkan bahwa olahraga lompat jauh sangat mendapatkan daya beda wilayah dan pendaratan. Oke, bagus. Mungkin itu kesimpulannya dan sebelum kita kasih upload. Ada lagi dari teman-teman yang Bapak yang menyampaikan kesimpulannya dari pembelajaran pada pagi ini. Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, untuk pembelajaran pada sore ini lompat jauh kita anggap selesai, dan untuk pertemuan kedepannya, kita masuk lagi pada materi senam lantai. Oke ya, kita masuk lagi pada materi senam lantai. Oke, kita pelajari bagaimana senam, apa itu senam lantai, apa itu senam, bagaimana cara kita melakukannya. Nah, pada dasarnya itu adalah senam itu meningkatkan kesehatan tubuh dan menjauhkan dari penyakit. Nah, dan juga di senam itu kita butuhkan kelentukan juga, fleksibel. Nah, secara fleksibel. Oke, siap-siap untuk pembelajaran minggu depan. Untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pembelajaran pada pagi ini kita tutup dulu. Semoga apa yang disampaikan tadi kepada siswa Pak sehingga dan paham dan bisa melakukan untuk kedepannya, ya, dan bisa jadi atlet baik dan berprestasi. Oke, terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.